A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, tentunya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keimanan, kekuatan untuk salah satunya menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan kajian surah Nabawiyah yang sampai hari ini masih membahas mengenai sejarah pra-Islam atau sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Mungkin sudah agak lupa lagi ya, karena cukup lama nggak ketemu, hampir 3 minggu ya. Mudah-mudahan walaupun lama tapi menjadikan ingatan buat kita bahwa menghantarkan Rasulullah Muhammad SAW menjadi seorang Rasul, seorang Nabi, begitu banyak kejadian-kejadian dan hal-hal yang menarik untuk dapat kita ketahui bahwa perjalanan menjadi seorang yang mulia dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW penuh dengan tantangan, baik dari sisi kehidupan keluarga maupun lingkungan, yang semuanya itu menjadikan ujian dan pada akhirnya menjadikan suatu kekuatan bahwa untuk menjadikan yang terbaik memang harus diuji dengan segala hal yang menjadikan kita teruji dalam kehidupan ini. Baik, pada pagi hari ini kita sudah sampai ke cerita atau sejarah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun. Pada saat itu Rasulullah diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, dan memang kebiasaan dari orang-orang Quraisy Arab itu hidup dengan berdagang. Dan pada suatu hari Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berdagang ke Syam
Dan pada saat itu ada seorang rahib yang namanya Bahiro atau Bahairo, namanya beda-beda, mungkin sedikit berbeda dengan siapa yang meriwayatkan. Ada yang menyatakan Bahira itu adalah Buhaira. Jadi beliau adalah rahib, salah satu Nasrani, tapi yang berbeda dengan Nasrani yang mengangkat bahwa Isa itu Tuhan. Beliau tetap dengan pendirian aslinya bahwa Isa Masih adalah Rasul. Pada saat beliau sedang berada di kuilnya, menurut sejarah yang didapat pada kitab ini, kemudian rombongan dari Abu Thalib hampir mendekati kuilnya, dan Bahiro melihat rombongan, tetapi di sisi atau di sekitar rombongan itu melihat ada awan yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan selalu menaunginya. Kemudian pohon-pohon yang berdekatan dengan Rasulullah condong ke arahnya. Dari situlah Bahiro ini merasakan ada suatu hal yang aneh di dalam rombongan ini. Kemudian setibanya di dekat kuil, Bahira mengutus salah satu temannya untuk berunding dengan Abu Thalib atau dengan rombongan. Maksudnya Bahira pada saat itu ingin menjamunya. Padahal pada hari-hari atau waktu-waktu sebelumnya Bahira tidak pernah melaksanakan hal itu. Kemudian dengan segala alasan yang disampaikan oleh utusan Bahira ini, rombongan Abi Thalib bersedia untuk menerima jamuan tersebut. Setelah selesai mengadakan jamuan, kemudian memberikan beberapa pertanyaan kepada ketua rombongan, dan salah satunya dijawab oleh Abu Thalib bahwa siapakah orang tua dari anak kecil ini. Kemudian Abu Thalib mengatakan, anak saya. Tetapi Bahira punya satu pendapat lain. Kemudian nanya kembali, apa benar ini adalah anak saudara? Gitu. Akhirnya Abu Thalib mengakui bahwa bukan anak saya, ini adalah kemanakan saya, orang tuanya sudah meninggal, baik ibu maupun ayahnya, dan saat ini bersama saya. Setelah itu Bahira menjelaskan bahwa saya melihat tanda-tanda kenabian pada diri anak kecil ini. Yang salah satunya tadi saya melihat bahwa sepanjang perjalanannya selalu dinaungi oleh awan. Bahkan pada saat berhenti pun awan tetap mengikutinya, dan pohon-pohon yang berada di dekat anak kecil ini sedang berteduh, maka dedahanannya mencondong atau seolah-olah sujud kepadanya. Oleh karena itu Bahira menyarankan kepada Abu Thalib agar anak kecil ini dikembalikan atau segera dibawa kembali ke Mekah, karena dikhawatirkan ada orang-orang Yahudi yang mengetahuinya kemudian bisa menyakitinya. Nah, perjalanan Abi Thalib kemudian kembali segera ke Mekah, tidak melanjutkan perjalanannya.
Itu kira-kira sekelumit mengenai pertemuan Bahira dengan rombongan Abi Thalib yang mengutarakan bahwa terdapat tanda-tanda kenabian di dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 12 tahun. Selanjutnya perjalanan Rasulullah terus berkembang dan usia yang diketahui pada cerita ini sudah mulai dewasa. Terjadilah perang di Mekah, yaitu perang Fajar. Perang Fajar ini adalah perang di antara suku-suku Quraisy yang memang mudah tersinggung ya. Jadi antara suku mudah tersinggung, dan suku Quraisy ini dan khususnya keluarga Quraisy dan keluarga Hanan memang menguasai perjalanan antara Sam dan Makkah dalam rangka menguasai perdagangan. Perang Fajar ini berlangsung selama 4 tahun. Baiklah, saya bacakan saja karena saya tidak begitu hafal. Sebenarnya apa terjadinya perang Fajar ini? Latar belakang terjadinya perang Fajar ini masih diperdebatkan, tetapi perang ini diperkirakan terjadi karena persaingan kekuasaan rute perdagangan antara Najd dan Arab Saudi. Kaum Quraisy diketahui mendominasi rute perdagangan tersebut bersama sekutu-sekutunya. Pihak-pihak yang terlibat dalam dan saling bermusuhan akhirnya meletuslah perang Fajar ini. Pertempuran dinamakan perang Fajar atau Fijar, artinya durhaka. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu adalah terjadi pada bulan haram, sehingga melanggar terhadap undang-undang yang suci. Misalnya perang ini terjadi dalam bulan suci, kala kabilah-kabilah seharusnya tidak boleh berperang. Sebenarnya perang Fajar ini yang terjadi lebih banyak berupa bentrokan kecil saja, bukan perang besar. Di mana perang ini terjadi 4 kali. Perang Fajar pertama yaitu antara Bani Kinanah dan Bani Qais Ailan. Kemudian yang perang kedua, perang Fajar antara Bani Quraisy dan Bani Kinanah. Jadi antara sekutunya sendiri. Yang ketiga adalah perang antara Bani Kinanah dan Bani Najjar bin Muawiyah, dan yang keempat adalah perang antara Bani Quraisy bersama Bani Kinanah menghadapi Bani Qais Ailan. Perang Fajar ini adalah peperangan terakhir dan paling dahsyat di antara perang lainnya. Kala itu
Al-Badar bin Qais membawa kafilah dagang An-Nu'man bin Munzir memberikan kendalinya kepada Urwah bin Utbah Ar-Ridah di Mekah. Adapun kaum Quraisy yang dipimpin oleh Harb bin Umayyah posisinya berada di tengah pasukan. Mereka kemudian bertempur dengan pasukan Naklah hingga masuki wilayah haram saat malam turun. Selanjutnya Quraisy dan Bani Kinanah berhadapan dengan Hawazin di Samtah pada perang pagi hari. Pihak dari Quraisy ini berhasil mengalahkan Bani Quraisy. Namun pada sore harinya kondisi terbalik, pertempuran yang cukup sengit itu dimenangkan oleh Bani Quraisy. Pada saat itu Rasulullah selalu membantu pamannya dalam rangka menyiapkan panah-panahnya, dan Rasulullah menjadikan suatu pengalaman pertama di dalam kehidupannya mengikuti perang. Untuk mengakhiri pertempuran dari pihak-pihak yang terkait, kemudian sepakat membuat perjanjian damai dan menyatakan bahwa musuh sejati mereka adalah peperangan itu sendiri. Kemudian terjadilah perjanjian yang dinamakan Hilful Fudhul yang dilangsungkan beberapa bulan setelah perang Fajar, termasuk peristiwa penting dalam sejarah Mekah. Dalam perjanjian ini Bani Hasyim, Bani Juhrah, Bani Taim saling bersumpah akan melindungi orang-orang yang terzalimi sampai mendapatkan keadilan. Mereka juga sepakat melindungi kehidupan dan kebersamaan satu sama lain, serta bersumpah tidak akan menzalimi orang-orang siapapun dia yang berada di Mekah. Inti dan tujuan perjanjian Hilful Fudhul ini adalah untuk menolong penduduk Mekah yang terzalimi atau teraniaya, terutama di kalangan masyarakat kelas bawah dan kaum miskin serta orang-orang yang tidak terlindungi hak-hak mereka. Bagaimana peran Nabi Muhammad SAW pada saat perang ini? Pada usia beliau ketika itu terjadi perang Fajar, masih berusia 15 tahun. Namun ada riwayat lain yang menyatakan bahwa usianya 20 tahun. Perbedaan ini antara lain karena disebabkan perang Fajar hampir berjalan 4 tahun. Sehingga dari usia 15 sampai usia 20 tahun itu. Sebab perbedaan tersebut diperkirakan karena perang Fajar memang berjalan 4 tahun. Ketika perang baru saja meletus, Nabi Muhammad berusia 15 tahun dan pada akhirnya pertempuran usia telah memasuki 20 tahun. Peran Nabi Muhammad SAW saat perang Fajar adalah mengumpulkan anak-anak panah seperti disampaikan di awal, membantu pihak Quraisy guna melemparkan kembali panahnya ke arah musuh. Dalam perkembangannya Rasulullah ikut melepaskan anak panah dan bertempur melawan musuh. Itu kira-kira yang terkait dengan peran Nabi Muhammad SAW pada saat perang Fajar.
Selanjutnya meniti kehidupan Rasulullah yang begitu keras. Di permulaan masa mudanya beliau tidak memiliki pekerjaan yang tetap, hanya saja banyak riwayat yang menyebutkan bahwa beliau bekerja sebagai pengembala kambing, bahkan mengembalakannya di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Disebutkan juga bahwa beliau mengembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan upah harian sebesar beberapa kirot saja, atau bagian dari uang dinar. Selain itu juga disebutkan bahwa ketika berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal dari Khadijah alaihissalam. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Huwailid adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan dan kaya raya. Dia memperkerjakan tenaga laki-laki dan melakukan sistem bagi hasil terhadap harta atau modal. Sebagai keuntungan untuk mereka nantinya, kabilah Quraisy dikenal sebagai kaum pedagang handal. Tatkala sampai ke telinga Khadijah perihal kejujuran Nabi Muhammad SAW yang berbicara jujur, amanah, dan akhlak yang mulia, kemudian dia mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkan kepadanya untuk memperdagangkan harta miliknya tersebut ke negeri Syam dengan imbalan yang paling istimewa yang tidak pernah diberikan kepada para pedagang sebelumnya. Dengan didampingi seorang budak laki-laki milik Khadijah yang bernama Maisarah, beliau menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangannya ke negeri Syam. Dalam saat berdagang ini Rasulullah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan mendapatkan perhatian yang sangat simpatik dari orang-orang yang melakukan perdagangan dengan Rasulullah. Atas kejujuran dan keberhasilannya, kemudian pulang membawa keuntungan yang besar dan menjadikan suatu kebanggaan buat Khadijah. Ketika beliau pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatnya sebelumnya. Ditambah lagi informasi dari budaknya Maisarah perihal budi pekerti beliau dan demikian manis sifat-sifat yang mulia, ketajaman berpikir, cara bicara yang jujur dan cara hidup yang penuh amanah, maka dia seakan menemukan apa yang didambakan selama ini, yaitu calon pendamping idaman. Padahal banyak sekali para pemuka dan kepala suku yang demikian antusias untuk menikahinya. Namun semuanya itu dia tolak. Akhirnya dia menyampaikan curahan hatinya kepada teman wanitanya, Nufaisah binti Munyah, yang kemudian bergegas menemui beliau Nabi Muhammad SAW dan membeberkan rahasia tersebut kepadanya.
seraya menganjurkan agar beliau menikahi Khadijah. Beliau pun menyetujuinya dan merundingkan hal tersebut dengan paman-pamannya. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamarnya. Tak berapa lama setelah itu pernikahan dilangsungkan. Akad tersebut dihadiri oleh Bani Hasyim dan para pemimpin suku Mudhar. Pernikahan tersebut berlangsung 2 bulan setelah kepulangan beliau dari negeri Syam. Beliau menyerahkan mahar sebanyak 20 ekor unta muda. Ketika itu Khadijah berusia 40 tahun. Dia adalah wanita yang paling terhormat nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya. Dialah wanita yang pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Beliau tak pernah memadunya dengan wanita lain hingga dia wafat. Itu akhirnya Rasulullah pada usia 25 tahun menikah dengan Khadijah yang berusia pada saat itu 40 tahun. Kesetiaan Rasulullah terhadap Khadijah, beliau tidak memadunya sampai Khadijah wafat. Begitulah akhlak Rasulullah terhadap istri, khususnya Khadijah, yang memuliakannya dan selalu mendampinginya, sehingga beliau berdua dikaruniai putra dan putri, antara lain Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Yang satu lagi adalah Abdullah, atau julukan adalah At-Tayyib, anak baik, dan At-Tahir, anak yang suci. Semua putra beliau meninggal dunia di masa anak-anak, sedangkan putri-putri beliau semuanya hidup pada masa Islam dan meluk Islam, serta juga ikut berhijrah, namun semuanya meninggal dunia di masa beliau masih hidup, kecuali Fatimah yang meninggal dunia 6 bulan kemudian setelah Rasulullah wafat. Dari perjalanan kehidupan Rasulullah yang sudah berkeluarga dan Rasulullah terus membimbing atau menyadari bahwa dirinya memang ada hal yang istimewa, maka beliau selalu membenci atau selalu tidak menyukai kehidupan yang terjadi di Mekah. Perjalanan lain dari Rasulullah adalah ketika membangun Ka'bah dan menyelesaikan pertikaian. Pada saat itu beliau sudah berumur 35 tahun. Kabilah Quraisy membangun kembali Ka'bah karena kondisi fisiknya sebelum itu hanyalah berupa tumpukan-tumpukan batu saja. Batu-batu besar yang menumpuk itu tingginya di atas badan manusia, yaitu hampir 9 hasta sejak dari masa Ismail alaihissalam, dan
tidak memiliki atap hingga tersimpan di dalamnya tempat-tempat atau barang-barang yang tidak bisa dicuri oleh segerombolan pencuri. Di samping itu, karena merupakan sebuah peninggalan sejarah yang berumur tua, maka Ka'bah sering diserang oleh pasukan berkuda sehingga merapuhkan bangunan dan meratakan dinding-dindingnya. Hal lainnya adalah 5 tahun sebelum beliau diutus menjadi Rasul, Makkah pernah terjadi dilanda banjir bandang. Airnya meluap dan mengalir ke Baitullah, sehingga mengakibatkan bangunan Ka'bah ini hampir ambruk. Oleh karena itu, orang-orang Quraisy terpaksa merenovasi bangunannya demi menjaga pamornya dan bersepakat untuk tidak membangunnya kecuali dari sumber dana yang baik. Mereka tidak mau mengambilnya dari dana mahar yang didapat secara zalim, transaksi ribawi, dan hasil tindak kejahatan terhadap seseorang. Semula mereka merasa enggan untuk merobohkan bangunan tersebut, yang akhirnya diperkasai oleh Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Setelah itu barulah orang-orang mengikuti setelah melihat tidak terjadi apa-apa terhadap Al-Walid ini. Mereka terus melakukan perobohan sehingga sampai ke fondasi pertama yang dulu diletakkan oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka ingin memulai membangunnya kembali dengan cara membagi-bagi bangunan Ka'bah tersebut, yaitu masing-masing ke kabilah terdapat satu bagian. Setiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu sesuai dengan jatah masing-masing. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, sedangkan yang menjadi pimpinan proyek adalah seorang arsitek asal Romawi yang bernama Bakum. Tatkala pengerjaan tersebut sampai pada peletakan Hajar Aswad, mereka bertikai mengenai siapa yang paling berhak menempatkan Hajar Aswad tersebut. Mereka terus bertikai sampai malam, bahkan semakin meruncing hingga hampir terjadi peperangan antara suku tersebut. Untunglah Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi menawarkan penyelesaian pertikaian di antara mereka lewat satu cara, yaitu menjadikan pemutus perkara tersebut kepada siapa yang paling dahulu memasuki pintu masjid tersebut. Tawaran ini dapat diterima oleh semua pihak, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah orang yang pertama memasukinya. Tatkala melihatnya, mereka saling menyeru, "Inilah Al-Amin, orang yang amanah. Kami rela, inilah Muhammad." Dan ketika beliau mendekati mereka dan mereka memberitahukan kepadanya tentang hal tersebut, beliau meminta sehelai selendang dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya, lalu meminta agar semua kepala kabilah yang bertikai memegangi ujung selendang tersebut dan memerintahkan mereka untuk mengangkatnya tinggi-tinggi. Hingga manakala mereka telah mengangkatnya sampai di tempat untuk menempatkan Hajar Aswad, beliau mengambilnya dan dengan tangannya lah meletakkan batu ke tempat semula. Ini merupakan solusi yang tepat dan jitu
membuat semua orang rela. Namun orang-orang Quraisy kekurangan dana pada saat membangun Ka'bah tersebut. Kekurangan dana dari sumber usaha yang baik hingga mereka harus meninggalkan pembangunan sekitar 6 hasta dari bagian utara Ka'bah, yaitu yang dinamakan Hijri Ismail. Lalu mereka meninggikan pintunya yang semula berada di tanah agar tidak ada orang yang memasukinya kecuali yang mereka kehendaki. Tatkala bangunan sudah mencapai 15 hasta, mereka mengatapinya dan menyangganya dengan 6 buah tiang. Setelah proyek renovasi selesai, Ka'bah tersebut berubah menjadi hampir berbentuk kubus dengan ketinggian 15 meter, panjang sisi yang berada di bagian Hajar Aswad 10 meter, dan bagian depan berhadapan dengannya juga 10 meter. Hajar Aswad sendiri setinggi 1,5 meter dari permukaan tanah atau lantai. Adapun panjang sisi yang berada di bagian pintu depan yang berhadapan dengannya adalah 12 meter. Sedangkan tinggi pintunya adalah 2 meter dari atas permukaan tanah. Dari bagian luarnya dikelilingi oleh tumpukan batu bangunan tempat dibangunnya bagian bawah. Tinggi rata-rata adalah 0,25 meter dan lebar rata-rata adalah 0,30 meter. Bagian akhir ini dikenal dengan nama Asy-Syajarwan yang merupakan bagian dari pondasi Ka'bah. Akan tetapi orang-orang Quraisy membiarkannya. Jadi seperti kita lihat sekarang, Ka'bah itu di bawahnya ada dikelilingi juga oleh seperti tembok yang dapat kita injak kalau kita mau melipir, memegang kiswah supaya bisa masuk atau bisa mencapai Hajar Aswad. Itu biasanya sambil jinjit-jinjit gitu, melipir ke dinding Ka'bah tersebut. Cuman sekarang kalau tidak salah Hajar Aswad itu tidak bisa dipegang ya, jadi lebih tinggi ya. Karena itu tadi dimanfaatkan oleh orang-orang terutama orang-orang Indonesia juga. Jadi orang-orang Madura yang menjadi guide gitu kan. Siapa yang mau mencium Hajar Aswad, dia bimbingnya. Ya, jasa itu mepet. Ada dia pegangan kiswah itu gitu. Jadi yang bayar jasanya dia dipepet terus sampai jatuh di pas posisi Hajar Aswad. Cukup lihai juga gitu untuk mencapai ke situ dengan cara seperti itu. Nah, sekarang ini kelihatannya kiswahnya agak tinggi, jadi tidak bisa dijangkau oleh tangan. Nah, jadi semua yang mau mencium Hajar Aswad ya harus berusaha mepet ya, berdesakan gitu. Dan alhamdulillah pada saat ini Hajar Aswad sudah dibuka kembali dan Hijri Ismail juga sudah bisa lagi dipakai untuk tempat sholat kita. Alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman yang mau umroh pada saat ini udah bisa melakukannya seperti sedia kala. Karena kemarin ini kan dalam saat Covid ya, begitu ketatnya Ka'bah dipagari ya, tidak boleh disentuh. Alhamdulillah sekarang sudah normal kembali. Itulah sekelumit barangkali yang dapat kita ketahui dari perjalanan Rasulullah sampai
di usia 35 tahun Rasulullah sudah mulai sudah berkeluarga, yaitu menikah dengan Khadijah. Beliau menjadi orang yang sangat dikagumi di kalangan orang-orang Quraisy dan Mekah umumnya, bahwa beliau adalah orang yang amanah, yang terkenal dengan Al-Amin. Jadi pra Islam karena dikebut baca saja sudah selesai. Kita insya Allah akan memasuki fase Mekah, yaitu perjalanan Rasulullah menyiarkan agama Islam selama 23 tahun. Yang insya Allah kita akan bahas secara detail di pertemuan berikutnya. Masih ada waktu bagi teman-teman yang ingin menambahkan dari kisah ini. Kami persilakan sebelum kita tutup. Masih ada 3 menit, 5 menit lah. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, waktu lahir Nabi Muhammad itu dipanggil Ahmad, dan sejak kapan beliau ditambah menjadi Muhammad? Jadi kan waktu dulunya dia namanya Ahmad. Nah, sejak kapan dia berubah menjadi nama Muhammad? Nama aslinya itu Ahmad. Kembali jadi, nah, sejak kapan tuh? Sejak umur berapa tahun dia menjadi nama Ahmad Muhammad? Gitu. Terus yang kedua, berkaitan dengan waktu kecil dia kan punya saudara sepupu, ya, saudara sepupu. Sejauh mana hubungan antara Nabi Muhammad itu sendiri dengan ibu susunya maupun keluarga satu susunya? Mungkin ada di buku. Makanya itu aja Pak. Terima kasih. Kebetulan yang saya baca baru satu macam nih Pak. Jadi berbagai kitab ya mengenai riwayat Rasulullah ini, yang saya baca kebetulan ini adalah dari kitab yang disampaikan atau ditulis oleh Syekh Safi Yurrahman Al-Mubarakfuri. Banyak sekali ya Bang, seperti tarikh dari At-Tabari gitu ya. Itu juga kemarin saya mencoba mau ini juga, mau koleksi juga untuk sebagai bahan bacaan saya supaya bisa lebih itu ya, lebih lengkap. Nah, seperti pertanyaan Bapak nih mengenai dengan dulu lahirnya Ahmad gitu kan, kok jadi Muhammad. Nah, sepengetahuan yang saya baca bahwa ketika Aminah yang melahirkan, kemudian memberitahu kepada kakeknya gitu kan, bahwa saya sudah melahirkan seorang anak gitu kan. Kemudian kakeknya membawanya ke Ka'bah, terus mengatakan Muhammad gitu. Seperti itu di dalam yang ini, dalam kisah yang ini ya gitu. Nah, sementara ada yang mengatakan Ahmad gitu. Nah, ini mungkin saya belum bisa jawab Pak yang ini gitu. Jadi mudah-mudahan kita nanti cari referensinya, kenapa ya dipanggil Ahmad, itu siapa ya gitu kan, sejak umur berapa dipanggil Muhammad gitu. Atau mungkin Pak Ii sebelum lanjut tentang hafal juga. Kalau di saya lagi searching, kalau menurut hadis Ibnu
Ishaq dan Baihaqi waktu Aminah lahir mengandung, ada seseorang ini saya nggak tahu siapa datang ke dia. Setelah gini, kata gini, Bu, anak ini kalau lahir dikasih nama Muhammad karena di Taurat dan Injil sudah tertulis nama anakku Ahmad, kira-kira gitu. Dan oleh itu yang tadi disampaikan Pak Alex, oleh karena itu saat dia lahir dia mau bilang ke kakeknya, ya belum tahu dia. Ya. Oleh ibu Aminah dibilang itu diakikahkan di bawah nanti diumumkan namanya Muhammad, kira-kira gitu. Tapi ya seolah-olah bisa, ini saya hanya membaca dari apa namanya, ya media yang cukup kredibel ya, bukan hoax ya. Terima kasih. Tadi pertanyaan satu lagi apa, Pak? Oh, susuan ya. Iya, di perkampungan Bani Sa'ad itu ya. Jadi Abdul Haris itu punya anak juga gitu. Nah, terkait dengan itu juga saya belum bisa jawab, Pak. Tapi mungkin nanti di dalam apa namanya perjalanannya ketika Rasulullah sudah menjadi Rasul ya, dalam berjuang ini sempat juga memang saya pernah baca juga memang saudara sesuan ini seperti juga Hamzah pamannya Rasulullah juga adalah saudara sesuan dan memang berjuang sama-sama berjuang menegakkan agama Islam ini gitu. Itu seperti salah satunya adalah paman beliau Hamzah yang terkenal menjadi macannya itu singanya Mekah gitu ya, seperti itu. Mungkin belum bisa dijawab sekarang, Pak, tapi akan saya catatan, mudah-mudahan ini akan kita bisa dapat referensinya yang lebih baik, lebih banyak. Ada yang lain, Pak? Silakan, Pak. Pak Anto, biasanya. Kalau saya sedikit menambahkan mengenai ini, Pak. Tadi pendeta siapa namanya? Bahira. Kenapa dia tahu? Karena ternyata dia memegang membuat tentang Nabi Muhammad yang ada di dalam, ternyata ada dalam Taurat dan Injil. Nah, salah satunya itu membuat Nabi Yesaya ya, di jadi di situ dia bilang Dedan itu adalah Arabia Utara dekat kota Yastrib, jadi udah putih gitu, di dia. Terus sambutlah orang pelarian. Nah, ternyata Nabi Muhammad itu kan hijrah, pelari dari Makkah ke Madinah. Kemudian disambut penduduk Yaman. Umar itu adalah anak Ismail menurut kitab Kejadian 25 ayatnya 15 yang menghuni di utara kota Madinah. Nah, itu jelas. Pelarian dengan roti, dan Nabi Muhammad lari atau hijrah dari ke Madinah dengan roti. Jadi roti itu menurut orang-orang Nasrani itu firman Allah. Dan roti berarti sebagai firman. Mereka melarikan diri terhadap pedang. Artinya di Mekah sendiri diperangin, dilari. Itu salah satunya membuat itu, dan masih banyak lagi ya. Di antaranya adalah di sini yang bisa kita lihat, umat Islam akan mempunyai nyanyian baru untuk memuji Allah. Jadi di kitab Yesaya 42 ayat 10, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi, baik laut berumur serta segala isinya, dan pulau-pulau dan segala penduduknya, baik padang gurun, menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan desa-desa yang didiami Kedar. Kedar itu keturunan Ismail menurut ya, Bible. Jadi nyanyian baru itu
kayak takbir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, menyaringkan suara itu aja gitu. Jadi bahwasanya orang-orang atau katakanlah tokoh-tokoh agama dari umat Nasrani itu kalau yang benar ini yang megang nubuatnya dia tahu gitu. Nabi bawa risalah nih gitu. Ini ada nih tandanya ini. Ternyata mereka lengkap Pak. Ya. Ternyata itu sudah ada di dalam Taurat dan Injil. Ternyata zaman Nabi Musa pun ada yang dia ucapkan bahwasanya kami akan titipkan perkataan di mulutnya. Artinya perkataan di mulutnya itu dia mengajarkan firman Tuhan dengan cara mengikutinya. Nah, itu kan waktu Rasulullah dapat pertama kali di Gua Hira kan disuruh ngikutin itu. Iqra. Dia tanya bagaimana saya bisa baca? Jadi ikutin aja gitu. Salah satunya itu ternyata tertera di dalam Taurat. Nah, jadi banyak pemuka-pemuka agama yang siapa nih tokohnya nih di dalam kitab mereka sudah ada ternyata itu dia cari terus ya. Kenapa mereka kok bisa nih ciri-cirinya satu awan nih ngikutin gitu kan. Kalau lagi duduk di pohonnya nunduk begitu ngalangin supaya teduh gitu. Iya. Kayak gitu. Makanya nih ini cuman dia juga punya nubuat yang bilang kalau udah ketahuan nih bakal diburu nih sama bangsa lain gitu istilahnya. Iya. Bangsa lain. Makanya disuruh pulang, bawa aja pulang. Jangan lihat belakang. Iya. Iya, salah satunya Abu Hurairah juga menyampaikan salam sebenarnya kepada Nabi Muhammad itu. Pada saat usia 12 tahun itu kan. Bilang ya Lata dan Uja kan gitu. Kemudian Rasulullah jawab, saya tidak akan menjawab pertanyaan gitu kan. Kalau manggilnya Lata dan Uja. Mungkin sebenarnya ada detail cerita yang tersembunyi kita nggak tahu. Tentang Rasulullah sudah bisa mengatakan bahwa Tuhan saya hanya satu gitu, Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Abu Hurairah itu manggil atau berbicara dimulai dengan nama Allah yang Maha Esa gitu. Itu seperti itu gitu. Karena di dalam ini juga di Bible juga ada beberapa yang menyebutkan mereka mengerjakan sesuatu dengan nama aku. Bismillahirrahmanirrahim maksudnya begitu. Kita Rasulullah kan kalau melakukan sesuatu pasti gitu dengan nama Allah. Selalu dengan nama Allah. Di zamannya mungkin zamannya Nabi Isa ke bawah itu ya mereka melakukan nggak pakai dengan nama Tuhan kasih berikan begitu lakukan aja teman di dalam nubuatnya dibilang ini kalau yang benar nih gitu ini yang nabi terakhir dia kalau mengakukan dengan menyebut nama aku ternyata begitu dia benar ya. Bismillahirrahmanirrahim baru melakukan sesuatu yang bisa saya lihat di sini kayak gitu dia pegang Pak membuatnya makanya dia percaya banget gitu. Dan perlu diketahui juga bahwasanya keturunannya jadi Nasabnya kakeknya apa itu mereka itu aja Nabi Ismail Pak yang meninggal nyembah berhala. Jadi kalau misalnya ada orang bilang bapaknya anak itu turunan bapaknya baik anaknya baik itu salah satu karena bapak dan ibunya kan nyambung Pak ya nyambung iya satu nasab ketemu di 5 di atasnya gitu. Tuhan itu iya nggak ngikut nyembah berhala segala macam jadi makanya materialnya bagus begitu kecil pun udah bisa bilang begitu tadi bahwa Tuhan banyak satu orang tuanya memang bagus Pak kakeknya bagus pamannya bagus orang tuanya bagus gitu mereka yang saya pernah baca di satu literatur itu begitu jadi dia memang terpelihara gitu jadi kalau ada yang bilang Rasulullah benar mulai dari Rasulullah itu ya kayaknya nggak gitu-gitu amat gitu karena sebelumnya ya pasti baik loh. Iya. Walaupun kita lihat Nabi Ibrahim orang tuanya di patung gitu kan nggak mesti juga tapi kalau saya pernah baca kalau
nasabnya Rasulullah itu memang kejaga benar dari ajaran Nabi Ismail itu memang nggak melenceng. Iya. Itu aja kira-kira. Siap. Baiklah, karena waktu sudah masuk sur, jadi kita akhiri saja pertemuan pagi hari ini. Kita bacakan doa karat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.